Operasi Mina selesai, jemaah haji Tanjung Jabung Timur bersiap tawaf ifadah. Pasca Lebaran, harga kebutuhan pokok di Pasar Tanjung Bungur Kabupaten Tebo masih tinggi. Ratusan kepala desa di Kabupaten Muaro Jambi telah menerima SK perpanjangan masa jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Kamis 20 Juni 2024. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Rahmadani Putri. Dan saya Yogi Aprilianto, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini saudara, jemaah haji asal Kabupaten Tanjab Tim mulai tinggalkan pemondokan Mina usai puncak haji berakhir. Jemaah akan menuju Masjidil Haram untuk tawaf ifadah. Pelaksanaan ibadah puncak haji di Ar-Muzna atau Arafah Muzdalifah, Mina telah berakhir. Para jemaah haji dari seluruh dunia, termasuk asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mulai meninggalkan pemondokan di Mina setelah menyelesaikan fase mabit atau bermalam di Mina serta lempar jumroh di Jamarat. Mereka kembali menuju hotel tempat menginap di Mekah untuk beristirahat terlebih dahulu. Petugas haji daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sapril, mengatakan setelah menyelesaikan fase mabit di Mina dan melontar jumrah, jemaah akan melakukan tawaf ibadah dan sa'i sebagai rangkaian rukun haji. Tawaf ibadah dilaksanakan setelah bus selawat yang akan mengantar jemaah dari hotel ke Masjidil Haram. Sementara itu untuk kondisi jemaah asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berjumlah 144 orang dalam kondisi sehat. Hanya saja sebagian sempat terlihat kelelahan akibat melakukan aktivitas di puncak haji. Ya, kami akan dari Mina akan menuju hotel di Mina View di 210 untuk meletakkan barang-barang bawaan para jemaah. Selanjutnya akan menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ibadah. PPIH Arab Saudi menerbitkan imbauan perihal pelaksanaan kegiatan tawaf ifadah. Sementara bagi jemaah haji yang masuk kategori lansia, sakit, resiko tinggi, serta jemaah wanita yang sedang berhalangan, gugur kewajiban dan tidak dikenakan dam atau denda. Kelipa Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Ya, kita beralih ke info haji selanjutnya. Pemirsa, hampir seluruh jamaah haji asal Provinsi Jambi telah melakukan ibadah melempar jumroh. Sebagian besar para jamaah dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk mengetahui informasi tentang rangkaian ibadah yang masih dilakukan oleh jamaah haji asal Jambi, kami telah terhubung dengan seorang jamaah haji asal Jambi, Bapak Muhammad Nuh. Selamat sore, Bapak Nuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Nuh, bagaimana kondisi para jamaah haji asal Jambi hingga pelaksanaan lempar jumroh pada hari terakhir? Alhamdulillah, seluruh jamaah Provinsi Jambi, wabil khusus kloter 26, 25, 22, 24, dan 28, 27, dalam keadaan sehat walafiat. Seluruh jamaah, hampir jamaah yang lansia yang mengikuti skema murur, alhamdulillah mereka dalam kondisi kelelahan tapi kondisi dalam keadaan sehat walafiat. Iya, Pak Nuh, apakah saat ini para jamaah sudah mulai bergerak kembali ke Mekah? Alhamdulillah sampai kemarin jamaah Provinsi Jambi yang mengambil nafar tani, alhamdulillah sampai sore kemarin semuanya sudah berada di hotel di lokasi Shisha. Ya Pak Nuh, kapan pelaksanaan ibadah tawaf ifadah? Untuk pelaksanaan tawaf ibadah yang alhamdulillah karena masih banyak kondisi jamaah yang kelelahan dalam pelaksanaan mabit di Muzdalifah untuk melontar jumroh, jadi kami himbau seluruh jamaah untuk lebih istirahat karena kondisi kita juga dalam kondisi terakhir masih banyak waktu dalam untuk melaksanakan karena
Setelah Nafar Thani ini kami berada di hotel itu hampir 15 hari sampai 20 hari berada di kota Mekah. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Nuh. Semoga sehat selalu dan lancar ibadah hajinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke informasi selanjutnya Pak Nuh. Bahwa pasca Hari Raya Idul Adha, harga daging ayam di pasar tradisional Orduri Kota Jambi masih cukup tinggi. Harga daging ayam broiler mencapai Rp36.000 per kilogram. Pasca Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah, harga daging ayam broiler mencapai Rp36.000 per kilogram. Harga tersebut lebih tinggi dari harga sebelumnya yang hanya mencapai Rp33.000 per kilogram. Di pasar tradisional Orduri Kota Jambi, kenaikan harga tersebut sudah terjadi sejak 2 hari sebelum Hari Raya Idul Adha hingga saat ini. Seorang pedagang daging ayam broiler, Misrianti, mengatakan tingginya harga jual karena sulitnya pasokan, serta modal yang dikeluarkan oleh pedagang lebih tinggi dari hari biasanya. Kondisi ini membuat para pedagang hanya mengambil untung yang relatif kecil, yakni Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. 3635 yuk. Modalnya tinggi. 255. Dapat untung 1.800. Ini naik Bu harga ayam Bu. Nah, lebaran kurang 1 hari naik 2.000. Joko, TVRI Jambi melaporkan. 3 hari pasca Lebaran Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, harga jual sembako di pasar tradisional Sengeti Muaro Jambi mengalami peningkatan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Azam Afnan. Selamat sore Azam. Ya, sore Yogi. Baik Azam, jenis sembako apa saja yang mengalami kenaikan pasca Hari Raya Idul Adha tahun ini? Ya Yogi dan pemirsa, dari pantauan kami hari ini pasca Hari Raya Libur Adha 1145, sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan di pasar tradisional Sengeti Muaro Jambi. Terpantau hari ini seperti komoditas cabai merah yang dijual Rp70.000, pada sebelumnya Hari Raya itu hanya di harga Rp60.000. Artinya ada kenaikan sekitar Rp10.000 per kilogram untuk cabai merah. Selain cabai merah, kenaikan juga terjadi pada cabai rawit yang hari ini di harga Rp60.000, sebelumnya di harga Rp55.000. Untuk kenaikan komoditas juga terjadi pada sayur. Pantauan kami tadi pagi, seperti kubis yang hari ini dijual di harga Rp15.000 dari sebelumnya hanya Rp12.000. Kemudian kenaikan juga terjadi pada timun, pemirsa. Pada hari ini dijual di harga Rp15.000 yang sebelum Lebaran Idul Adha kemarin masih dijual Rp10.000 per kilogram. Untuk komoditas tersebut masih didapatkan dari petani lokal, sementara untuk kentang sendiri dari luar daerah kini di harga Rp20.000 dari semula hanya harga Rp13.000. Kenaikan juga terjadi pada komoditas seperti terung. Untuk terung sendiri saat ini di harga Rp15.000 dari harga Rp10.000 pada sebelum Lebaran kemarin. Untuk komoditas yang kembali mengalami kenaikan juga terjadi pada wortel yang hari ini dijual Rp17.000. Kenaikan ini sangat signifikan dari harga sebelumnya hanya Rp14.000. Ya, Yogi. Baik Azam, apa saja yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga sembako di pasar Sengeti ini? Ya, dari informasi yang kami dapat dari para pedagang, kenaikan harga dipengaruhi dengan ketersediaan yang minim pasca libur Lebaran ini. Minimnya ketersediaan sehingga membuat pasokan yang ada di pasar semakin menipis, sementara untuk permintaan terjadi peningkatan pasca Lebaran tahun ini. Untuk harga sendiri dari per kilo tersebut, para penjual hanya mendapatkan keuntungan Rp1.000 sampai Rp3.000 per kilogram.
Sejauh ini untuk stok sendiri masih menggunakan stok lama seperti cabai dan bawang. Namun untuk komoditas sayur, stok baru yang didapatkan dari petani lokal maksud kami. Ya, Yogi. Ya, lantas langkah apa yang akan diambil pemerintah kabupaten agar harga ini dapat kembali normal, Azam? Ya, koordinasi kami dengan Disperindak daerah setempat, mereka menilai untuk kenaikan harga masih relatif normal, namun untuk harga cabai merah sendiri diakui mereka cukup lonjakannya cukup signifikan. Ke depan mereka akan berkoordinasi bersama tim TPID untuk melakukan sidak pasar maupun menggelar pasar murah pasca Lebaran Idul Adha tahun ini. Untuk pemantau sendiri terus dilakukan tidak hanya di pasar tradisional Sengeti Moro Jambi, namun juga pasar yang ada di daerah lain di 11 kecamatan yang lain, agar komunitas tersebut bisa turun normal kembali seperti sebelum Lebaran tahun ini. Untuk sidaknya sendiri belum dipastikan tanggal berapa akan dilakukan karena tim TPID masih melakukan rapat terkait jadwal untuk turun langsung ke pasar untuk memastikan bahwa harga akan kembali normal pasca Hari Raya tahun ini. Ya, Yogi. Baik, terima kasih Azam atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Saudara, beberapa harga kebutuhan bahan pokok di Pasar Tanjung Bungur, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo masih tinggi pasca Lebaran Idul Adha. Seperti harga cabai merah yang mencapai angka Rp65 hingga Rp75.000 per kilogram. Pantauan di lapangan pada Kamis pagi 20 Juni 2024 di Pasar Tanjung Bungur, Kecamatan Tebo Tengah, sejumlah harga kebutuhan pokok setelah Lebaran Idul Adha di pasar masih tinggi. Seperti harga cabai merah saat ini dijual di angka Rp65 hingga Rp80.000 per kilogram. Cabai rawit dijual Rp65.000 per kilogram. Tidak hanya itu, harga bawang merah dan bawang putih juga cukup tinggi, mencapai Rp40.000 per kilogram. Termasuk juga harga sayur mayur seperti terong saat ini dijual Rp15.000. Sebelumnya hanya Rp12.000 per kilogram. Timun dijual Rp12.000 dari harga sebelumnya Rp8.000 per kilogram. Seorang pedagang pasar Tanjung Bungur, Boy, mengaku beberapa harga kebutuhan pokok yang masih tinggi ini sudah terjadi sebelum Lebaran Idul Adha. Sementara untuk persediaan masih mencukupi. Tingginya harga jual beberapa bahan pangan membuat pengunjung pasar sepi pembeli. Padang dari bungo, sama lokal lah, sama tanaman ini kan. Kalau untuk stok berarti mencukupi lah kita. Cukup, kalau cukupnya cukup. Untuk persediaan beberapa bahan pokok didatangkan dari Padang, Sumatera Barat dan Kabupaten Bungo. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pasca Idul Adha, harga kebutuhan pokok di Kabupaten Tanjab Timur masih tinggi. Dan untuk mengetahui informasinya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Kliva Patria, langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selamat sore, Kliva. Ya, selamat sore Putri. Iya, Kliva, sejauh mana langkah pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menekan harga jual kebutuhan pokok yang masih melonjak? Ya, dapat kami sampaikan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur bahwa 3 hari pasca Hari Raya Idul Adha 1445 Hijrah tahun 2024, harga kebutuhan pokok dapur yang ada di Pasar Rakyat Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih relatif tinggi. Sebagian bahan pokok seperti cabai, merica, hingga sayur-sayuran juga tampak masih tinggi. Seperti cabai merah segar itu berada di angka Rp70.000 per kilogram dari harga semulanya Rp65.000 per kilogram. Selanjutnya ada cabai rawit hijau itu berharga di angka Rp65.000 per kilogram dari semulanya hanya Rp55.000 per kilogram. Selanjutnya ada kenaikan merica pasca adanya Hari Raya Idul Adha ini yang semula per bungkusnya bisa Rp1.500, saat ini mencapai Rp2.000.
Selanjutnya harga ayam potong juga masih ada kenaikan 1.000 dari harga semula 35.000 saat ini hanya naik 36.000. Untuk bawang merah sendiri seharga Rp35.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp32.000. Sedangkan untuk bawang putih berada di harga Rp30.000 dari harga sebelumnya Rp28.000. Untuk langkah pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini mereka masih melihat dan memantau hingga sepekan ke depan. Bila mana nantinya harga ini makin naik signifikan, maka mereka akan melakukan koordinasi rapat bersama Disperindak dan Ketahanan Pangan. Demikian. Iya, Cliva, jadi bagaimana dengan persediaan bahan pokok di Tanjung Jabung Timur dan apa saja yang tersedia, Cliva? Ya, untuk persediaan kebutuhan pokok yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan pantauan kami dan menanyakan langsung ke para pedagang, stoknya ada yang menipis, juga ada yang masih tersedia. Seperti cabai merah itu stoknya menipis dikarenakan pasokan dari Pasar Angso Duo Jambi itu sempat tersendat akibat banyaknya permintaan yang ada di Kota Jambi. Sedangkan untuk bawang merah maupun bawang putih stoknya masih banyak di gudang para pedagang. Demikian. Ya, terima kasih Cliva atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan selamat sore. Saudara, tetaplah di Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya KPU Kota Jambi tetapkan ratusan ribu mata pilih sementara untuk Pilkada Serentak 2024. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Menuju Pilkada 2024. Berkas pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun, jalur perseorangan Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus, dinyatakan memenuhi syarat dalam verifikasi administrasi perbaikan pertama oleh Komisi Pemilihan Umum di batas akhir Fermin. Pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati Sarolangun, Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus, dari jalur independen berpeluang melaju ke tahap verifikasi faktual usai berkas verifikasi administrasi perbaikan pertama telah memenuhi syarat atau MS oleh KPUD Sarolangun. Sekretariat Tim Pasangan Madel dan Nur Muhammad Agus, Muslim Hamzah mengatakan, berdasarkan berita acara hasil verifikasi administrasi perbaikan pertama yang dikeluarkan KPUD Sarolangun tertanggal 18 Juni 2024, bahwa KPUD Sarolangun telah melakukan perbaikan, kesesuaian data dukungan, bakal calon perseorangan dan bukti dukungan. Muslim juga menyampaikan jumlah dukungan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebanyak 21.039 KTP. Dengan jumlah sebaran dukungan berada di 11 kecamatan. Jumlah ini lebih banyak dari syarat dukungan minimal 20.964 KTP yang ditetapkan KPUD Sarolangun. Sementara itu, Sekretariat Tim Paslon Jalur Independen optimis pasangan Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus dapat lolos pada tahapan verifikasi faktual yang akan dilakukan KPUD Sarolangun pada tanggal 21 Juni 2024. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, jumlah tempat pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Sarolangun tanggal 27 November 2024 dipastikan berkurang seiring dengan adanya kebijakan penambahan jumlah pemilih di TPS. Pengurangan jumlah tempat pemungutan suara pada Pilkada 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang jumlah pemilih di TPS maksimal 600 orang. Komisioner KPUD Sarolangun Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Yuliana mengatakan, jumlah TPS di Pileg 14 Februari 2024 kemarin berjumlah 856 TPS yang tersebar di 11 kecamatan dan 158 desa serta kelurahan. Untuk Pilkada Serentak 2024 menjadi 714 TPS. Yuliana menjelaskan,
pengurangan TPS pada Pilkada serentak 2024 karena proses pencoblosan tidak serumit saat pemilu 14 Februari kemarin. Para pemilih dihadapkan dengan 5 lembar surat suara, sedangkan pada Pilkada hanya 2 lembar surat suara. Pengurangan jumlah TPS dilakukan seiring adanya kebijakan KPU RI yang menetapkan jumlah pemilih di TPS di Pilkada mendatang antara 400 hingga 600 DPT. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kota Jambi tetapkan 459.592 mata pilih sementara untuk Pilkada serentak 2024. KPU tinggal melakukan pencocokan dan penelitian pemutakhiran sebelum ditetapkan sebagai DPT. Komisioner Pemilihan Umum KPU Kota Jambi, Denny Rahmat telah menetapkan daftar mata pilih sementara untuk Pilkada serentak tahun 2024, yakni 459.592 mata pilih. Selanjutnya, KPU Kota Jambi akan melakukan pencocokan dan penelitian serta pemutakhiran data sebelum ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap atau DPT. Proses baru akan dilakukan pada akhir Juni hingga Juli 2024. Ketua KPU Kota Jambi, Denny Rahmat mengatakan jumlah mata pilih masih dapat bertambah atau berkurang. Kondisi ini masih akan dilihat pada hasil coklit yang akan dilakukan. Untuk Pilkada Kota Jambi ini jumlah pemilih di P4 Asus Sinkronisasi itu berjumlah 459.592 pemilih. KPU Kota Jambi pun telah merekrut sekitar 1.000 lebih petugas Pantarlih. Kemudian akan segera dilantik pada 24 Juni 2024 agar dapat segera diturunkan ke lapangan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, di Kabupaten Bungo, jumlah TPS untuk Pilkada serentak 2024 berkurang dibanding saat pemilu 14 Februari 2024. Jumlah pengurangan TPS mencapai 40,3%. Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Bungo, Sri Hartati mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan data pemilih untuk Pilkada serentak 27 November tahun 2024. Setelah pemetaan jumlah TPS menjadi 619, sedangkan saat pemilu Pileg dan Pilres kemarin jumlah TPS 1070. Jumlah TPS untuk Pilkada 619 ini bisa berubah berdasarkan hasil coklit, tapi biasanya tidak jauh berbeda. Dalam pemetaan TPS ini tidak akan memisahkan satu anggota keluarga dan melihat kondisi geografis daerah. Seperti di Kabupaten Bungo, antar desa cenderung memiliki jarak tempuh yang cukup jauh. Untuk pilkada ini sebanyak 619 TPS. Tentu jauh menurun dari TPS Pileg kemarin yang sebanyak 1070 TPS. Sementara cocokan dan penelitian atau coklit data pemilih juga melibatkan unsur masyarakat melalui petugas Pantarlih yang akan berlangsung tanggal 24 Juni hingga 24 Juli 2024. KPU Bungo juga mengharapkan adanya partisipasi masyarakat dalam tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih. Jika belum termasuk dalam data pemilih, bisa melapor dan mendaftarkan diri ke petugas agar dapat menggunakan hak suaranya pada Pilkada serentak 2024. Mukhriyadi, TVRI Jambi melaporkan. Berbeda dengan pelaksanaan pemilu kemarin, Pilkada serentak 2024, jumlah TPS di Kabupaten Muaro Jambi berkurang menjadi 791 TPS. Pengurangan jumlah TPS dipengaruhi dengan aturan jumlah maksimal DPT di TPS yang mencapai 600 pemilih. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi telah menetapkan jumlah tempat pemungutan suara atau TPS untuk Pilkada serentak 2024, yakni 791 TPS yang tersebar di 11 kecamatan. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Rika Kurniati Nasution mengatakan, jumlah tempat pemungutan suara ini berkurang 38% atau 505 TPS dari pelaksanaan pemilu kemarin yang mencapai 1.296 TPS. Pengurangan jumlah dikarenakan adanya penambahan batas maksimal daftar pemilih tetap di 1 TPS, yakni menjadi 600 pemilih. Rika menegaskan,
meski sudah ditetapkan. Namun untuk jumlah TPS berkemungkinan akan bertambah melihat dari hasil coklit. Sebanyak 791 TPS reguler di Kabupaten Muaro Jambi. Reguler maksudnya? Reguler artinya di bawah TPS, di luar TPS khusus. Nanti kan ada TPS khusus ya, Loksus yang di lapas ataupun yang lain-lain gitu. Ini yang reguler untuk umum. 791 tempat pemungutan suara, terdapat 2 TPS yang daftar pemilihnya di bawah 100 pemilih. Hal ini dikarenakan letak suatu daerah yang dibatasi dengan sungai. 2 TPS tersebut yakni ada di Kecamatan Sekernan dan Kecamatan Taman Rajo. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, pemungutan suara ulang di Kabupaten Batanghari yang direncanakan pada Sabtu pekan depan menjadi atensi khusus pihak Polres Batanghari guna melakukan pengamanan ketat selama PSU berlangsung. Semua Swastiastu, Namo Buddhaya. PSU untuk anggota DPRD Provinsi Jambi yang akan dilakukan di 2 TPS Desa Kembang Seri, Kecamatan Marosebo Ulu pada 29 Juni 2024 atau Sabtu pekan depan menjadi perhatian khusus pihak Polres Batanghari guna melakukan upaya pengamanan secara ketat agar meminimalisir terjadinya gangguan Kaptimas. Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto mengatakan nantinya sistem pengamanan akan dilakukan secara maksimal dengan menurunkan 1 peleton anggota kepolisian untuk bersiaga di Polsek Marosebo Ulu. Selain itu, pengawalan terhadap pendistribusian logistik menuju TPS juga akan dilakukan petugas. Ada 15 orang personel kepolisian yang ditempatkan di lokasi pencoblosan guna memantau situasi keamanan sekitar. Sementara itu, Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto berkomitmen akan mengawal pelaksanaan PSU sampai selesai hingga logistik PSU dibawa kembali ke KPU Kabupaten guna dilakukan rekapitulasi ulang surat suara PSU DPRD Provinsi Jambi tersebut. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Pariwisata Asia Pasifik menilai Danau Sipin memiliki potensi luar biasa untuk Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi menandatangani kesepahaman bersama pengembangan wisata Danau Sipin dengan HANHA Industri. Hal tersebut dilakukan dalam upaya mengoptimalkan pengembangan industri pariwisata daerah. Dalam upaya mengoptimalkan pengembangan industri pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi daerah, Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi menandatangani kesepahaman bersama pengembangan wisata Danau Sipin dengan HANHA Industri. Penandatanganan ini dilakukan Gubernur saat menerima audiensi dan ekspos yang dilakukan oleh perusahaan asal Korea Selatan itu dihadapkan jajaran pemerintah Provinsi Jambi. Al-Haris mengatakan kesepahaman tersebut merupakan langkah awal dari kerjasama bilateral yang dibangun Pemprov untuk mengembangkan Danau Sipin menjadi salah satu destinasi wisata di tanah air. Pemerintah menyambut baik niat dari HANHA Industri yang ingin bekerja sama di bidang pariwisata melalui pemanfaatan alam yang ramah lingkungan dengan prinsip ekonomi hijau. Langkah ini menjadi strategi yang tepat untuk membangun Danau Sipin menjadi destinasi wisata kelas dunia yang mampu menarik wisatawan mancanegara. Al-Haris menekankan kerjasama dengan HANHA Industri akan semakin menarik minat investor untuk masuk ke Provinsi Jambi guna mendukung percepatan pembangunan daerah. Saya pikir ini sebuah surprise, saya kira kalau memang ini sebuah kenyataan dan mereka memang janji nanti. Nah, kita awali dengan MOU pada hari ini. Mudah-mudahan MOU ini nanti kita akan lanjuti menjadi sebuah kerjasama dengan Mr. Kim ini, Prof. Kim. Nah, maka nanti akan jadi sebuah kenyataan. Al-Haris berharap kesepahaman bersama antara pemerintah Provinsi Jambi dengan perusahaan Korea Selatan HANHA Industri dapat segera terwujud untuk membangun industri pariwisata dan perekonomian daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara Sekjen Badan Pariwisata Asia Pasifik Kim So-il menilai Danau Sipin menyimpan potensi luar biasa bagi Provinsi Jambi karena letaknya yang cukup strategis dan berada di pusat kota. Menjadi objek wisata berharga yang tak ternilai bagi daerah, Sekjen Badan Pariwisata Asia Pasifik Kim So-il menilai Danau Sipin menyimpan potensi luar biasa bagi Provinsi Jambi. Letaknya yang cukup strategis dan berada di pusat kota, lengkap dengan kemudahan akses untuk menuju lokasi tersebut, menjadikan Danau Sipin sebagai aset ekonomi yang tak terbantahkan. Hal tersebut ditekankan Kim So-il usai menyaksikan penandatanganan kesepahaman bersama pengembangan wisata Danau Sipin antara Gubernur Jambi Al-Haris dengan Hanha Industri. Berdasarkan rencana awal yang telah disusun perusahaan asal Korea Selatan tersebut, kerjasama pengembangan wisata Danau Sipin akan dilakukan dalam 2 fase dan memakan waktu lebih kurang 2 tahun. Fase pertama akan dimulai dengan pembersihan Danau Sipin, baik dari pembersihan sampah-sampah hingga pengerukan. Sementara untuk fase kedua baru masuk pada tahap pembangunan maupun penyediaan wahana, serta fasilitas wisata yang nantinya dapat dinikmati para wisatawan. Sebagai ahli pariwisata itu faktor yang paling penting itu untuk menjadi salah satu atraktif itu turis destination itu adalah akses itu pendekatannya. Tapi ini tidak langsung di kota, jadi aksesnya no problem itu. Pengembangan destinasi wisata Danau Sipin ditargetkan dapat berdampak pada peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan pekerjaan di daerah dengan pemanfaatan alam yang mengedepankan ekonomi hijau dan berkelanjutan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. PJ Bupati Kerinci Asraf menghadiri pengukuhan pengurus adat dan kenduri pasca panen atau kenduri sudah tuai di Desa Kotobaru Sanggaran Agung dan Desa Talang Kemulun, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci. Kegiatan ini merupakan wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berlimpahnya hasil panen. Penjabat Bupati Kerinci Asraf mendampingi staf ahli Gubernur Jambi Tema Wisman menghadiri acara pengukuhan pengurus adat dan kenduri pasca panen atau kenduri sudah tuai yang bertempat di Desa Kotobaru Sanggaran Agung dan Desa Talang Kemulun, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci. Kegiatan kenduri sudah tuai ini dilakukan sebagai wujud syukur masyarakat kepada Yang Maha Kuasa atas hasil panen padi yang melimpah selama 1 tahun. Warga juga berharap panen selanjutnya bisa tetap diberikan hasil yang lebih baik dan terhindar dari bencana. PJ Bupati Asraf mengatakan, kegiatan pelantikan pengurus adat serta kenduri sudah tuai ini sudah menjadi tradisi masyarakat Kabupaten Kerinci yang terus dilestarikan oleh masyarakat. Terlebih saat ini kegiatan itu dikemas dalam suatu event yang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang ke Kabupaten Kerinci. Atas pelaksanaan dan sudah mulai dan sekaligus pengukuhan para dipati dan ulama di wilayah Kepatian Talang Kemulun dan Kotobaru Sanggaran Agung yang sudah dilakukan. Ini tentu kita berharap dinas terkait, khususnya dinas pariwisata, bisa mengambil contoh kegiatan seperti ini dan kita luas dalam bentuk kegiatan sehingga ini betul-betul bisa menjadi daya tarik wisata terutama bagi wisata mancanegara. Apalagi ini kita dekat dengan Danau Kerinci. Asraf juga menyampaikan, setiap desa memiliki tradisi yang berbeda-beda jika dilestarikan dengan baik akan menjadi aset bagi daerah. Selain itu, ia juga mengajak masyarakat untuk mencintai dan melestarikan tradisi budaya di daerah Kabupaten Kerinci. Elwan Pasroni, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya pasca Idul Adha, petugas Damkar Kota Sungai Penuh membersihkan jalan bekas pemotongan hewan kurban.
Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini. Ya saudara, pemerintah kota Jambi bakal sanksi ASN dan P3K yang tidak hadir pasca libur lebaran Idul Adha kemarin. BKPSDM kota Jambi mencatat ada sekitar 20 orang yang tidak hadir tanpa keterangan. Hari pertama kerja pasca libur lebaran Idul Adha tahun 2024 kemarin, masih ada aparatur sipil negara atau ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang tidak hadir. Berdasarkan catatan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Jambi, ada sekitar 50 hingga 60 ASN dan P3K yang tidak hadir. 20 diantaranya tidak hadir tanpa keterangan, sementara sisanya mengajukan cuti dengan alasan masih menjalankan ibadah haji dan izin cuti dengan alasan lainnya. Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Kota Jambi, yakni menyebutkan pihaknya akan memberikan teguran maupun peringatan kepada pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan. Sanksi juga akan diberikan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kehadiran ASN di lingkungan pemerintah Kota Jambi itu yang tanpa keterangan dengan alasan yang sah itu tidak sampai 1% dari jumlah total ASN sebanyak 7.000 lebih orang. Jadi mungkin sekitar 10 sampai 20 orang itu yang tidak hadir tanpa keterangan. Sebelumnya pemerintah Kota Jambi telah mengimbau ASN dan P3K untuk tidak menambah waktu libur pasca lebaran Idul Adha kemarin, terkecuali cuti dengan alasan penting. Joko TVRI Jambi melaporkan. Pasca Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, 10 orang petugas damkar Kota Sungai Penuh diturunkan untuk membersihkan jalan bekas pemotongan hewan kurban. Pembersihan jalan tersebut ditujukan agar tidak menimbulkan aroma yang tidak sedap. Sepuluh orang petugas damkar Kota Sungai Penuh diturunkan untuk membersihkan jalan bekas pemotongan hewan kurban. Hal itu dilakukan agar tidak menimbulkan aroma yang tidak sedap yang dapat mengganggu aktivitas warga. Pembersihan jalan bekas pemotongan hewan kurban dilakukan di seluruh desa, kelurahan yang ada di Kota Sungai Penuh. Seorang petugas damkar Indra Daniel mengatakan, pembersihan bekas pemotongan hewan kurban dilakukan dengan cara penyemprotan menggunakan 1 unit mobil pemadam kebakaran. Dalam kegiatan tersebut turut dibantu warga sekitar. Ya, untuk kegiatan hari ini damkar Kota Sungai itu pembersihan bekas pemotongan korban supaya masyarakat tidak terganggu bekas darah maupun kotoran hewan yang dipotong sendiri ya, supaya masyarakat tidak terganggu. Petugas damkar Daniel juga menyampaikan kegiatan pembersihan jalan bekas pemotongan hewan kurban merupakan kegiatan yang rutin dilakukan tiap tahun, sehingga warga dapat kembali beraktivitas pasca pemotongan hewan kurban. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, kegembiraan dirasakan ratusan kades di Muaro Jambi lantaran 149 kepala desa telah menerima SK perpanjangan masa jabatan atas revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Muaro Jambi pada Senin kemarin akhirnya menerima surat keputusan perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Dari 150 desa, hanya 145 kades yang menerima SK perpanjangan masa jabatan. PJ Bupati Muaro Jambi Raden Najmi mengatakan, satu kades yang tidak menerima SK tersebut karena saat ini dijabat oleh PJ Kades yang diisi oleh aparatur sipil negara di Kecamatan Jaluko. Perpanjangan masa jabatan Kades ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang mengatur tentang desa. Dengan perpanjangan masa jabatan ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan akselerasi target pencapaian anggaran. Perpanjang 2 tahun sesuai dengan amanat Undang-Undang 3 2024 pasal 39 ayat 1. Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dari 149 kepala desa yang menerima SK perpanjangan 2 tahun masa jabatan,
59 diantaranya akan berakhir pada tahun 2027, 3 kades akan menjabat hingga 2028, kemudian 54 kades dengan masa jabatan akan berakhir 2030 dan terdapat 33 kades masa jabatan hingga 2031. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Tim gabungan masih berupaya memodifikasi hujan buatan di Provinsi Jambi. Modifikasi ini guna antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Teknologi modifikasi cuaca atau TMC masih menjadi salah satu solusi tim Satgas Karhutla dalam menanggulangi kebakaran lahan di musim kemarau. Modifikasi cuaca ini guna memudahkan petugas dalam membasahi lahan gambut dengan membuat hujan buatan. Komandan Lanut Sri Mulyono Herlambang, TNI AU atau Kolonel Penerbang Rizaldi F. Ranza mengatakan hujan buatan ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pada kegiatan ini, sekitar 8 ton garam naci ditebar di Provinsi Jambi dengan harapan dapat memicu hujan buatan. Harapannya ya tidak sampai terjadi karhutla lagi, tapi kita punya layer berikutnya apabila memang terjadi karhutla lagi, itu seperti waterbombing, itu juga sudah kita siapkan, namun ini sebagai gempuran awal lah, itu pembahasan lahan gambut ini agar pencegahannya ini bisa. Semoga ini menjadi tampilan yang baik untuk bangsa kita, semoga banyak pihak yang mendukung kegiatan ini ya, semata-mata demi mengatasi kesulitan rakyat. Menurut data BMKG untuk beberapa hari ke depan, sejumlah wilayah di Jambi telah memasuki awal musim kemarau. Masyarakat diminta untuk tidak memperluas lahan dengan cara membakar. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, bak jatuh tertimpa tangga, inilah yang dialami seorang pengusaha asal Jakarta yang berniat menjadi investor di Jambi. Setelah merugi miliaran rupiah, pengusaha tersebut justru dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik ke Polda Jambi. Seorang pengusaha asal Jakarta, Linda Susanti, mendatangi Subdit 5 Cyber Polda Jambi pada Rabu 19 Juni 2024 didampingi kuasa hukumnya. Linda mengklarifikasi tudingan dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dilaleo. Menurut Linda, karangan bunga bertuliskan tentang hutang Dilaleo dan viral di medsos tersebut dilayangkan lantaran kesal. Uang senilai 2,5 miliar rupiah yang seharusnya digunakan investasi lahan parkir di Kabupaten Batanghari dilarikan Dilaleo pada tahun 2023 lalu. Linda tertarik untuk menjadi investor setelah Dilaleo mengaku mendapatkan proyek lahan parkir dari pihak Gubernur Jambi. Namun setelah bertemu dengan Gubernur Al-Haris, hal tersebut dibantah oleh Al-Haris. Sementara itu, Dilaleo sudah dilaporkan Linda dugaan penggelapan ke Polda Metro Jaya dan nantinya Linda juga akan melaporkan Dilaleo terkait dugaan memberikan keterangan palsu ke penyidik Polda Jambi. Kami membantah semua apa yang dia laporkan ke sini karena dia membawa cerita, bawa dongeng, kami bawa data. Makanya biarkan polisi bekerja dengan profesional. Tetapi kami juga sebenarnya sudah melaporkan si DL ini di Polda Metro terkait dengan pasal 372-378. Sebelumnya, seorang konten kreator dan juga pengusaha asal Jambi bernama Delilio melaporkan seorang pengusaha asal Jakarta, Linda Susanti, ke Polda Jambi lantaran Delilio merasa dirugikan akibat karangan bunga yang bertuliskan menagih hutang kepada Delilio viral di media sosial. Sementara itu, kini masalah tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh polisi dan polisi masih menggali keterangan saksi dan barang bukti. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ikatan Pencak Silat Indonesia Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan seleksi atlet tingkat kabupaten. Seleksi untuk menjaring atlet pencak silat mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda tingkat Provinsi Jambi. Seleksi atlet pencak silat yang diselenggarakan Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sekretaris IPSI Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Edi Saputra mengatakan, seleksi untuk Popda ini diikuti 85 atlet dari 15 perguruan pencak silat. Ini dilakukan guna mencari bibit atlet yang akan ikut serta pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda tingkat Provinsi Jambi.
dengan kuota 22 kelas pertandingan untuk kategori laga dan seni. Seorang pelatih pencaksilat dari PSHT, Heru Santoso mengatakan, pencarian bibit atlet pencaksilat penting dilakukan. Selain menjadi ajang menjalin silaturahmi antar perguruan silat, para atlet pemula bisa mendapat wawasan terkait teknik dan peraturan terbaru dalam pertandingan. Dengan adanya seleksi Popda remaja ini, harapan ke depan Tanja Barat mempunyai bibit-bibit atlet yang lebih berprestasi lagi dan memajukan prestasi pencaksilat Tanja Barat. Hasil seleksi kabupaten, para atlet yang lolos akan mengikuti Popda tingkat provinsi pada 22 Juli 2024. Selanjutnya, atlet yang lolos pada Popda Jambi akan mengikuti Prapekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas yang dilaksanakan di Sumatera Barat pada bulan September 2024. Dedi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rahmadani Putri. Dan saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.